Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ya, dan teman-teman sekalian dan pemirsa ARH Channel dimanapun berada, baik di Indonesia, di Malaysia dan juga di Singapura. Alhamdulillahirabbil alamin, tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Semoga salawat dan taslim senantiasa tersampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah buku, ya. Dan insyaallah kita akan bahas secara bertahap, ya, mulai dari muqaddimah sampai nanti akhir dari buku tersebut, ya. Dan insyaallah buku yang akan kita bahas adalah buku yang sangat bagus sekali, yaitu berkaitan dengan masalah guru, baik dalam masalah pengajar dan pengajaran dan metode-metode yang sebaiknya digunakan di dalam mengajar, begitu, ya. Buku ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi begini seharusnya menjadi guru, panduan lengkap metodologi pengajaran cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dimana ditulis oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Dan buku ini memiliki judul asli yaitu Al-Muallim Al-Awwal Qudwah Likulli Muallim wa Muallimah, ya. Buku ini memiliki judul asli yaitu Al-Muallim Al-Awwal Qudwah Likulli Muallim wa Muallimah. Artinya adalah guru pertama atau guru yang paling awal, begitu, teladan bagi setiap guru laki-laki ataupun guru perempuan, ya. Nah, yang dimaksud dengan Al-Muallim Al-Awwal di sini adalah guru pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang dimaksud dengan guru di sini adalah guru awal di sini adalah yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu, ya. Nah, karena memang, ya, di dalam proses pembelajaran, ya, baik itu oleh guru, oleh ustadz misalnya, gitu kan, maka dia harus mempunyai adab, harus mempunyai etika agar proses pembelajaran itu menjadi berkah, begitu, ya. Nah, sehingga penting kita untuk mempelajari adab, mempelajari etika, bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan sebaik-baik contoh kita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai murid-murid yang sukses semuanya, sukses, begitu kan. Maka siapapun yang ingin menjadi seorang guru, pengajar yang sukses, maka dia harus mencontoh seseorang yang sudah sukses, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang lebih utama. Yang ingin mencontoh bagaimana menjadi kepala keluarga yang baik, menjadi kepala keluarga yang ideal, contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin menjadi kepala negara yang baik, contoh Nabi SAW, ya. Ingin menjadi sosok ayah yang baik, contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena pada diri Nabi SAW itu terdapat suri teladan, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan itu sebagai role model. Begini loh idealnya kalau kita ingin menjadi sosok manusia yang sempurna, yaitu dengan mengikuti manusia yang sudah dijamin kesempurnaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya adalah di dalam proses kita mengajar, begitu, ya. Dan mengajar ini adalah bukan sesuatu yang sederhana, harus dipersiapkan dari awal, kemudian prosesnya itu harus benar agar menghasilkan output yang bagus. Sehingga di dalam proses belajar dan mengajar itu yang paling utama adalah kita perhatikan adab-adabnya. Dimulai dari adab gurunya dulu, begitu, ya. Mulai dari adab gurunya dulu, gitu. Nah,
Jemaah sekalian, ya di dalam buku ini ya ada 3 subbahasan besar ya. Yang pertama itu adalah karakter yang harus dimiliki seorang pengajar, ya. Karakter yang harus dimiliki seorang muallim atau muallimah. Yang kedua adalah tugas dan kewajiban seorang guru, ya. Dan subbahasan ketiga adalah sistem dan metode mengajar. Dan 3 subbahasan ini merujuk kepada satu sosok yang menjadi role modelnya umat Islam, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sebaik-baik contoh, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik teori di dalam mengajar adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkaitan dengan masalah penulis, yaitu Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub, ini beliau sudah menulis banyak sekali buku adab, ya, sehingga kita sudah mengenal beliau begitu, dan kitab beliau udah banyak dibahas gitu di kajian-kajian, ya udah banyak dibahas berkaitan dengan masalah adab gitu. Nah, ya jadi ya antum bisa nanti untuk sebagai pegangan, antum bisa beli ya bukunya Begini Seharusnya Menjadi Guru, Panduan Lengkap Metodologi Pengajaran Cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Adapun judul aslinya yaitu tadi sudah Anda sampaikan, Al-Muallim Al-Awwal, ya, qudwah likulli muallim wa muallimah. Guru yang awal, guru yang pertama, teladan bagi setiap guru, baik guru yang laki-laki ataupun guru perempuan. Taib, pada kesempatan ini kita muqaddimah saja ya. Kita tidak langsung masuk pada subbahasan yang pertama, itu berkaitan dengan karakter yang harus dimiliki oleh seorang pengajar. Akan tetapi kita pada kesempatan ini masuk di muqaddimah dulu ya, muqaddimah dulu. Jemaah sekalian, kita harus tahu bahwasanya profesi sebagai pendidik ini adalah salah satu profesi yang paling strategis dalam sebuah sistem. Ya, dia memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang utama sekali di dalam Islam begitu. Ya, kedudukannya sangat tinggi sekali. Dan antum pasti tahu bahwasanya guru ini adalah ujung tombak dari perubahan. Ya, kalau anak-anak itu diumpamakan ya seperti kertas putih, kemudian yang pertama kali menulis di kertas putih itu adalah orang tuanya, gitu kan? Maka guru adalah salah satu orang yang menjadi ikut menulis di dalam buku anak tersebut. Sehingga apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita tanamkan itu bisa ya terbetik di benak seorang anak begitu, atau di seorang penuntut ilmu. Sehingga ketika kita menjadi seorang muallim atau yang akhwatnya muallimah, maka penting kiranya untuk mempelajari bagaimana sebetulnya adab-adab ketika dia menjadi seorang guru gitu. Ya. Dan di pundak seorang guru itu terpikul sebuah tanggung jawab yang agung sekali. Ya. Di mana seorang guru itu bukan hanya menyampaikan ilmu, menambahkan ilmu kepada seorang murid, kepada seorang siswa, kepada seorang penuntut ilmu. Tapi di antara tugas terberat seorang guru adalah mengarahkan generasi muslim, penerus generasi muslim ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas guru itu bukan hanya sekedar datang, ngajar, pulang, tidak. Tapi lebih dari itu, tugasnya adalah mengarahkan anak-anak ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana sekarang itu marak sekali terjadi pemurtadan, ya, kristenisasi, sehingga kita perlu untuk memberikan ya penguatan-penguatan, memberikan barrier, batasan-batasan yang jelas kepada anak murid. Sehingga apa yang kita ajarkan sejak awal itu bisa menjadi tameng bagi mereka untuk ya di kehidupan mereka atau di kondisi mereka ketika mereka dewasa. Begitu ya, sejak awal kita tanamkan. Makanya ada sebuah syair ya, belajar di waktu kecil itu bagai mengukir di atas batu, tapi belajar sesudah dewasa itu bagai mengukir di atas air. Kenapa? Kalau sejak kecil itu ya itu akan tertanam kuat di ingatan mereka, di hati mereka. Tapi ketika dia sudah dewasa baru belajar begitu, itu akan mudah lupa, akan mudah menguap dari ingatan dan pemahaman mereka. Makanya belajar di waktu kecil itu, di waktu muda, itulah fase-fase kita hendaknya kita belajar. Kenapa? Karena pada fase itu kita fase masih fresh gitu, masih segar untuk menerima
ya ilmu-ilmu yang mungkin kita belum kita pahami, belum kita ketahui. Oleh karena itu, salah satu kewajiban dasar seorang pendidik, seorang guru adalah membersihkan virus-virus negatif atau virus jahiliyah dari materi yang diajarkannya. Ini yang terpenting gitu kan. Karena tidak semua materi yang ada di lembaga pendidikan, ya, itu semua materinya itu belum tentu atau terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga seorang guru juga harus memiliki pondasi, harus memiliki dasar ketika mengajar. Dia harus bisa memilah dan memilih mana materi yang berkesesuaian dengan ajaran Islam dan mana materi yang bertentangan. Bukan hanya sekedar datang, duduk, menyampaikan penilaian, habis itu pulang, enggak, lebih dari itu. Seorang guru itu harus bisa memilah dan memilih materi sehingga tugasnya bukan hanya sekedar menyampaikan, akan tetapi bagaimana agar seorang anak itu terhindar dari virus-virus negatif dari setiap materi yang ada di dalam buku dan dari pemahaman-pemahaman jahiliyah yang menyimpang. Karena kalau guru tidak selektif di dalam menyampaikan sesuatu, dan itu keliru, itu akan tertanam di benak seorang anak. Itu bahayanya begitu. Sehingga seorang guru itu harus senantiasa ingat. Seorang guru harus senantiasa ingat bahwasanya apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, apa yang ditanamkan di benak anak-anak itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai predikat pahlawan tanpa jasa, ya, dengan ya imbalan pas-pasan itu justru akan menambah azab kita di akhirat karena materi yang kita sampaikan itu tidak berkesesuaian dengan syariat kita. Oleh karena itu, ya, umat ini menggantungkan ya, harapan besar akan masa depan generasi muda kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Sentuhan lembutnya para pendidik dan pengajar. Ya. Orang tua umat itu sudah menyerahkan aset yang paling besar yang akan menjadi generasi penerus. Baik itu generasi di dalam agama ini atau generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini. Orang tua mereka sudah menitipkan kepada kita. Oleh karena itu, ya, ketika orang tua sudah menyerahkan asetnya yang sangat berharga sekali, maka hendaknya kita amanah di dalam mengajari mereka, amanah di dalam mengajari mereka, dan selektif di dalam menyampaikan setiap materi yang disampaikan. Oleh karena itu, untuk para guru hendaknya, para pengajar, para guru hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam mendidik putra-putri kaum muslimin. Hendaknya kita takut ketika mendidik putra-putri kaum muslimin. Jangan sampai materi yang kita ajarkan, jangan sampai sesuatu yang kita sampaikan justru adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika yang antum sampaikan itu sesuatu yang menyimpang, maka itu akan menjadi buah keterlanjuran negatif yang akan tertanam terus di benak sang anak. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai guru mendidik anak-anak ini dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita menempuh metode mengajarnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, begitu, ya. Jadi tugas para guru itu bukan hanya sekedar ngomong, menyampaikan materi, ya, jumlah materi yang besar, banyak, kuantitasnya, tidak. Yang menjadi patokan adalah bagaimana agar anak itu bisa diarahkan kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menyampaikan, begitu, ya. Karena nanti ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang disampaikan itu salah, ketika yang disampaikan itu tidak berkesesuaian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, justru itu akan menjadi sumber kecelakaan kita nanti di akhirat. Ya, karena yang kita ajarkan ternyata itu menyimpang, yang kita ajarkan itu tidak sesuai dengan syariat kita, gitu. Ya. Makanya seorang guru juga harus memiliki basic, ya, minimal dia
bisa memilah dan memilih mana materi yang baik, mana materi yang nggak baik. Seorang guru itu harus bisa memilah dan memilih seperti itu. Bukan hanya langsung menyampaikan, akan tetapi perlu untuk dipilah dan dipilih. Ketika kita berbicara berkaitan dengan masalah profesi mengajar begitu, maka profesi ini tidak bisa disamakan dengan profesi yang lain berkaitan dengan keutamaan ataupun kedudukannya, gitu kan? Karena profesi mengajar ini dia membentuk seorang anak begitu. Dia membentuk seorang anak. Seorang anak itu ditempa di dalam proses pengajarannya. Dan yang pertama kali harus memperhatikan bagaimana cara mengajarnya agar melahirkan keberkahan adalah gurunya dulu. Gitu. Kalau pengajarnya, gurunya tidak mempunyai adab di dalam proses pengajaran, tidak mencontohkan dengan contoh yang baik, tidak menyeleksi materi yang disampaikan, bagaimana akan membuahkan keberkahan di dalam proses mengajar itu. Oleh karena itu, profesi mengajar itu, pengajar itu akan semakin mulia dan semakin bermanfaat berdasarkan ilmu yang disampaikan begitu. Semakin tinggi urgensi ilmu yang disampaikan, maka semakin tinggi pula kemuliaan dan derajat pemiliknya. Gitu kan? Dan ilmu yang paling mulia, ya, ilmu yang paling mulia dan mutlak adalah ilmu syar'i, ilmu syariat. Kemudian disusul kemudian oleh ilmu-ilmu lain sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun kemudian pada ilmu-ilmu berkaitan dengan masalah keduniaan. Berkaitan dengan masalah keduniaan. Kalau ada seseorang yang mengatakan bahwasanya ilmu duniawi itu nggak penting, ilmu agama itu yang paling utama, sehingga dia nggak belajar ilmu dunia, itu keliru juga. Kenapa? Bukankah di dalam dia mempertahankan hidup, mencari nafkah, bekerja, itu kan perlu ilmu duniawi, gitu kan? Bagaimana cara ilmu pertanian, bagaimana menjadi insinyur, gitu. Itu kan teknik, gitu. Itu kan perlu ilmu, perlu belajar, begitu kan? Bagaimana cara misalnya membangun sebuah jembatan agar kokoh, gitu kan? Itu kan dipelajari di ilmu-ilmu duniawi, ilmu dunia begitu. Ya. Sehingga kita katakan ya keliru juga kalau orang hanya belajar ilmu agama tanpa dia belajar ilmu dunia, keliru juga gitu. Ya, bukankah ya dia memberi nafkah kepada anak istrinya itu berangkat dari ilmu keduniaan gitu kan? Ilmu cara berdagang, tawar menawar begitu, ya. Semua dipelajari begitu, ya. Sehingga kadang-kala seseorang itu harus balance ya antara dia belajar agamanya dan dia belajar ilmu dunianya gitu. Belajar agama itu untuk menuntun dia pada jalan yang benar ya. Belajar ilmu dunia adalah bagaimana cara dia untuk bertahan hidup gitu. Ya. Dan banyak sekali ibadah-ibadah ya di dalam syariat kita yang memerlukan biaya ya. Naik haji misalnya kan perlu biaya gitu. Ya, sedekah gitu, infak ya. Maka penting juga ya, selain ilmu agama, tapi yang paling utama itu adalah ilmu agama dulu ya. Nggak apa-apa ya, cita-cita antum misalnya pengen jadi dokter, nggak apa-apa. Cita-cita ingin jadi misalnya politikus misalnya, nggak apa-apa. Tapi jadilah seorang dokter yang bertakwa. Jadilah seorang politikus yang bertakwa. Jadilah seorang insinyur yang bertakwa. Jadilah seorang nelayan yang bertakwa. Gitu kan? Jadi kita tidak dituntut untuk menjadi seorang ustadz, tidak. Tapi kita dituntut untuk apa? Berilmu. Memiliki ilmu agama yang utama. Kemudian disusul oleh ilmu-ilmu lainnya, gitu, sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Oleh karena itu, ya khususnya untuk para guru, seorang pengajar, maka hendaknya dia mengikhlaskan ya. Yang pertama yang harus dia lakukan adalah mengikhlaskan semua aktivitasnya untuk anak didiknya, ta'limnya, itu untuk memberikan manfaat kepada manusia, memberikan manfaat kepada putra-putri kaum muslimin, yang mengajarkan mereka akan kebaikan ya, dalam rangka mengangkat kejahilan dari atas mereka.
Dan justru itu akan menjadi nilai pahala untuk pengajar. Itu akan menjadi nilai pahala untuk pengajar. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niat. Bahwasanya ya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau antum misalnya menjadi pengajar tujuannya hanya untuk mendapatkan gaji, Allah akan mudahkan langkah antum untuk mendapatkan itu. Allah akan mudahkan, gitu kan? Tapi antum nggak dapat pahala karena niat awalnya itu uang gitu. Tapi kalau dari sejak awal antum misalnya ya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk mengangkat kejahilan dari pundak-pundaknya kaum muslimin, untuk mencerdaskan anak-anaknya kaum muslimin, ya, maka antum akan mendapatkan pahala dari niat baik antum itu. Antum akan mendapatkan pahala dari niat baik antum itu, ya. Dan apalagi antum misalnya ya menjadi seorang guru bukan hanya mengajar, menjadi seorang pengajar bukan hanya mengajar, akan tetapi dalam rangka ya untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan kebaikan. Karena kalau kita perhatikan di sejumlah di lembaga pendidikan, dari buku-buku paket begitu ya, ada memang sejumlah materi yang tidak berkesesuaian dengan syariat kita, gitu loh. Ya. Makanya kami di sekolah ya, sekolah sunnah itu berusaha untuk menfilter setiap materi yang disampaikan, gitu kan? Misalnya apa? Misalnya ada pelajaran seni rupa. Ini kan bagian dari kurikulum nasional ya, ada seni rupa. Itu kan banyak lagi turunan-turunannya. Ya kita pilih-pilih gitu materi-materi yang tidak bertabrakan dengan syariat gitu loh. Yang nggak kita pelajari yang bertabrakan dengan syariat itu yang nggak kita pelajari gitu. Ya. Sehingga apa? Anak-anak kaum muslimin terhindar dari hal-hal yang nanti akan merusak pemikiran mereka di kemudian hari gitu loh. Ya. Kemudian ya ada sebuah keutamaan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini berlaku sepanjang apabila pengajar tersebut yang disampaikan adalah kebaikan gitu loh. Makanya berusahalah ketika menyampaikan sesuatu apapun itu adalah bagian dari kebaikan. Dan apabila di situ ada indikasi mengarah kepada hal-hal negatif atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka hendaknya di cut off materi itu, dihilangkan begitu. Sehingga yang diajarkan itu murni adalah sesuatu yang tidak bertabrakan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu ya, yang memperjelas kepada kita berkaitan dengan keutamaan mengajarkan kebaikan. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlata fi juhuriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikat dan penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di lubangnya atau ikan yang ada di lautan, kata Nabi SAW, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi antum bayangkan, ketika antum memiliki profesi sebagai pengajar, sebagai pendidik, dan niat antum bukan hanya sekedar menyampaikan materi, akan tetapi materinya itu difilter, ya, dibuang virus-virus negatif dan jahiliyahnya, sehingga yang antum sampaikan itu tidak bertentangan dengan syariat Allah dari sisi materi dan metodenya. Maka kata Nabi SAW, Allah dan para malaikatnya dan semua makhluk penghuni langit dan bumi akan bersolawat kepada orang tersebut. Selama yang diajarkan itu adalah kebaikan. Selama yang diajarkan itu adalah kebaikan. Dan dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah ilmu agama dan segala sesuatu yang menyelamatkan seseorang. Gitu kan? Ilmu agama dan segala sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang. It's okay lah, ilmu agama itu bisa menyelamatkan nanti di akhirat. Tapi kalau ilmu yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia, maka dia perlu belajar ilmu berdagang untuk bertahan hidup, mencari nafkah. Ya, dia belajar ilmu pertanian, gitu kan? Ada yang belajar teknik apa? Ada elektro, ada teknik macam-macam gitu. Anda nggak ingat, nggak hafal, ya.
ada yang belajar di bidang pendidikan, ada yang belajar di bidang sains gitu. Itu semua ya adalah ilmu yang bisa menyelamatkan seseorang ketika di dunia. Tapi jangan sampai dia melupakan kewajibannya, yaitu ilmu agama ini jangan sampai lupa gitu loh. Karena yang pokok itu ilmu agama. Antum bayangkan, Ana pernah dengar ada seorang sekolahnya udah tinggi, doktor ya, S3, tapi dia nggak tahu kalau kentut itu bisa membatalkan wudhu. Antum bayangkan, ada orang yang udah S3 nggak tahu kalau kentut itu membatalkan wudhu, kan parah seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu jangan sampai mengenyampingkan ilmu agama di samping dia belajar ilmu dunia. Yang dimaksud dengan salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di sini itu apa? Limpahan rahmat, pengampunan gitu kan, pujian, kemuliaan, keberkahan gitu. Dan ada pula yang menerjemahkannya sebagai taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik mengeluarkan seseorang itu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, yaitu petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ana tegaskan lagi di muqaddimah ini bahwasanya tugas orang pengajar itu bukan hanya menyampaikan materi kepada anak didik saja, bukan. Tapi tugasnya paling berat, yang paling sulit adalah bagaimana agar materi yang disampaikan itu terbebas dari virus negatif atau paham-paham jahiliyah. Dan ketika kita menyampaikan menjadi pengajar, maka kita harus sabar gitu kan. Harus amanah, harus tulus, dan harus mengayomi yang ada di bawah kita. Kan kita berhadapan dengan banyak karakter manusia gitu kan. Setelah antum berhadapan dengan anak-anaknya yang karakternya beragam, berhadapan lagi dengan orang tuanya yang karakternya juga beragam gitu. Maka kadangkala kita harus sabar dalam menyikapi hal yang seperti ini. Ya. Maka jangan sampai kita goyah dari niat awal kita, yaitu untuk mencerdaskan putra-putri kaum muslimin. Untuk mencerdaskan putra-putri kaum muslimin. Jemaah sekalian, kenapa kita harus belajar ya berkaitan dengan metode, cara belajar, panduan di dalam mengajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena dari awal sudah kita sampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-muallim al-awwal, guru pertama. Sehingga kalau kita ingin menjadi seorang pengajar yang sukses, ingin menjadi seorang pengajar yang selalu dilimpahkan di dalam keberkahan di dalam proses mengajarnya, maka kita harus mencontoh cara mengajarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus mencontoh cara mengajarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah memberikan stempel kepada Nabi SAW adalah suri teladan. Ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suatun hasanah, kata Allah, suri teladan baik bagimu. Jadi kalau antum itu ingin menjadi apapun, contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW itu adalah seorang nabi dan rasul, seorang suami, seorang ayah, gitu kan? Apalagi seorang kepala negara, seorang teman, seorang sahabat. Jadi semuanya itu sudah ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin menjadi politikus gitu, contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW kepala negara, gitu kan? Yang ingin menjadi seorang ayah yang baik, contoh Nabi SAW. Yang ingin menjadi seorang suami yang baik, contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada diri Nabi SAW itu sudah ada suri teladan yang baik bagi kita. Ya, dan Nabi SAW ini adalah guru pertama yang mengajar dan mendidik para sahabat. Sehingga para sahabat menjadi sosok yang memiliki pendidikan yang baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah
yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah mengatakan, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kalian, kami telah mengutus kepada kalian Rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian dan menyucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Ini Al-Baqarah ayat 150-51. Jadi ini adalah buku yang akan kita bahas ya, berkaitan dengan masalah apa yang harus dimiliki seorang pengajar, kemudian metode yang bagaimana yang harusnya kita gunakan gitu kan, dan termasuk diantaranya tugas dan kewajiban guru, dan insyaallah ini akan kita pelajari insyaallah ya. Baik, Ana kira cukup ya untuk muqaddimah kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga bagi antum-antunna yang mungkin berprofesi sebagai pendidik, sebagai pengajar, seorang guru, itu bisa nanti memaksimalkan apa yang kita pelajari insyaallah. Dan sebenarnya ini materi ini tidak hanya terfokus pada sosok pengajar saja, guru saja kan, tetapi juga bisa ya untuk para ustadz, begitu untuk ayah yang mendidik anaknya di rumah gitu kan, atau apa sajalah gitu, dan ini tentunya bermanfaat untuk kita semuanya ya. Taib, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Demikian berkaitan dengan pertemuan kita. Ini adalah muqaddimah saja, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bahasan yang pertama ya, sub bahasan yang pertama, yaitu karakter-karakter yang mesti dimiliki seorang pengajar ya. Dan insyaallah materi berikutnya yaitu bahasan pertama dari sub bahasan pertama, yaitu mengikhlaskan ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya begitu ya. Taib, ana akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.